Karena ini masuk pada permulaan bulan Sya'ban, maka tema di pagi hari ini kita akan fokus tentang seputar bulan Sya'ban. Banyak sejarah yang dicatat para ulama yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian amal apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Sya'ban ini. Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, pertama, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Rasul kita dengan turunnya surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Turun ayat ini di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian dengan sebenar-benar salawat dan penyerahan. Artinya bulan Sya'ban ini turun perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Dan salawat kepada Nabi SAW ini bukan perkara biasa, karena salawat itu tanda cinta kita kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, tentu akan banyak menyebutkan sesuatu itu. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka sudah selayaknya kita memperbanyak salawat, karena salawat itu adalah penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Terutama di hari Jumat, kita disuruh untuk memperbanyak salawat. Kemudian yang kedua, pengalihan kiblat. Di permulaan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, 6 bulan pertama Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah 6 bulan turun ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ketika Nabi SAW sudah tidak senang berarah kiblat ke Baitul Maqdis, karena memang itu kiblatnya orang-orang Yahudi, dan di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Rasul ingin menyelisih orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya Nabi SAW terus memandang ke langit agar Allah Subhanahu wa taala palingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, dan Allah ijabahi keinginan Nabi. Allah katakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami melihat bagaimana mukamu menghadap ke langit, agar engkau memilih kiblat ke Baitullah Al-Haram. Maka Allah katakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kalau begitu palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Ketika turun ayat ini, yang tahu hanyalah penduduk Madinah, sementara penduduk Kuba tidak tahu ayat ini turun. Sehingga ketika sholat subuh, sahabat yang ada di Kuba pada rakaat pertama masih menghadap Baitul Maqdis.
Tiba-tiba ketika masuk rakaat kedua datang penyeru, annal kiblata qad surrifat, bahwa kiblat sudah dialihkan. Maka mereka pun langsung dalam posisi ruku pada rakaat kedua berputar 180 derajat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya bulan Sya'ban ini datang perintah puasa Ramadan, yang sebelumnya umat Islam tidak punya puasa sendiri, masih mengikuti puasanya orang-orang Yahudi. Di permulaan hijrah, Rasul melihat ada orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian bertanya, puasa apa kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini puasa yang dilakukan Nabi kami Musa alaihi salam tatkala diseberangkan oleh Allah dan diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka Musa berpuasa, kami pun sebagai umatnya berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena menghormati Musa, maka kami lebih menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itulah Rasul memerintahkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi pada tahun kedua Hijriah, maka turun surah Al-Baqarah, perintah puasa Ramadan tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sehingga menghapus hukum wajib puasa 10 Muharram menjadi sunnah, karena Islam punya puasa sendiri 1 bulan full yang disebut dengan puasa Ramadan, dan kewajibannya turun di bulan Sya'ban. Ini yang ketiga. Yang keempat, terjadi peperangan di zaman Nabi SAW yang disebut dengan perang Bani Mustalik, atau disebut dengan perang Muraisiyah, perang yang membongkar aib orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa Bani Mustalik hendak menyerang Madinah, maka Rasul mempersiapkan pasukan menyerang balik. Sebelum diserang, Rasul menyerang dulu, dan Allah menangkan dalam perang Bani Mustalik. Bahkan salah seorang putri daripada pembesar Bani Mustalik, namanya Juwairiyah bintu Huyai, tertawan. Akhirnya kemudian Juwairiyah pun ingin memerdekakan dirinya, maka Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya. Maka Juwairiyah menjadi ummul mukminin, satu di antara 11 istri Nabi SAW. Dengan masuk Islamnya Juwairiyah, 1 Bani Mustalik masuk Islam. Ini perang Bani Mustalik ini terjadi di bulan Sya'ban, dan Allah menangkan. Kemudian juga peristiwa yang lain adalah lahirnya seorang sahabat di kota Madinah. Sahabat yang pertama lahir dari kalangan orang-orang muhajirin, namanya Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakri. Dan Abdullah ibn Zubair kelak akan menjadi khalifah setelah Muawiyah ibn Yazid tidak mau meneruskan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri untuk menjadi Amirul Mukminin dari kota Madinah, dan serentak orang-orang berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair ini. Walaupun belakangan dia dibunuh dalam peperangan oleh Hajjaj ibn Yusuf.
Kemudian juga di antara peristiwa di bulan Sya'ban adalah lahirnya cucu Nabi SAW Husain ibn Ali. Husain ibn Ali adalah satu di antara dua cucu Nabi. Pertama Hasan, yang kedua Husain. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi, maka harus lewat dua jalur ini. Kalau tidak turunan Hasan, turunan Husain. Dan turunan Husain itu yang hidup cuma satu orang saja, karena semua mati di Karbala. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Adapun dari Hasan ada dua, Hasan ibn Hasan dan Zaid ibn Hasan. Artinya satu dunia ini kalau mengaku keturunan Nabi SAW harus dari tiga jalur ini. Satu putra Hasan, dua putra Hasan, dan satu putra Husain. Adapun Husain, yang tersisa anaknya cuma satu, namanya saya ulangi, Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Adapun dari Hasan, Hasan ibn Hasan dan Zaid ibn Hasan. Dan semua putra Hasan dan Husain meninggal di Karbala, kecuali tiga orang ini. Lah Husain itu lahir di bulan Sya'ban. Kemudian juga kalau kita melihat para ulama yang terkenal seperti Abul Haris Lais ibn Sa'ad ibn Abdurrahman, Lais ibn Sa'ad ulama Mesir kala itu, juga lahir di bulan Sya'ban. Dan banyak sekali para ulama yang lahir ataupun wafat di bulan Sya'ban. Intinya bahwa bulan Sya'ban itu bulan bersejarah yang tidak mungkin dilupakan oleh kita semuanya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan selama bulan Sya'ban ini? Pertama, hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tidak pernah melihat dirimu berpuasa hampir 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib sudah jelas Ramadan. Maka Nabi SAW memberikan alasan kenapa Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, dzaka syahru yaghfulu anhu an-nas bainar Rajab war Ramadan. Karena bulan Sya'ban adalah bulan dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya begini, bulan Rajab, bulan kemarin itu disebut Ashhurul Hurum, satu di antara 4 bulan yang mulia yang disebut dalam surah At-Taubah 36. Dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebut 4 bulan mulia, atau bahasa Quran Ashhurul Hurum. Kemudian Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Sementara bulan Sya'ban ini terjepit antara bulan mulia Rajab dengan pemimpin bulan Ramadan, sehingga manusia lalai bahwa di bulan Sya'ban ini banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sebuah amalan yang mendekati yang wajib maka itu utama. Contoh salat rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah. Dari sekian salat sunnah yang bisa menempel kekurangan-kekurangan salat wajib adalah qabliyah atau ba'diyah, atau disebut dengan sunnah ar-rawatib.
Dan itu sholat sunnah terbaik dari seluruh sholat sunnah yang ada. Kenapa? Karena berdekatan dengan sholat wajib. Begitu juga puasa. Ketika puasa Sya'ban itu berdekatan dengan Ramadan, maka sama halnya puasa Sya'ban itu dengan qabliyah sebelum melaksanakan wajib. Begitu juga puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama posisinya dengan ba'diyah dalam sholat rawatib. Maka setiap ibadah yang mendekati ibadah wajib, maka ibadah itu utama. Satu. Yang kedua, ibadah di tempat manusia dilalaikan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah di mana manusia memperhatikan. Contoh, sholat duha. Kita tahu waktu duha dari terbit matahari sampai duhur itu disebut duha. Waktu ini adalah waktu di mana manusia sedang sibuk dunia. Yang ke sawah ke sawah, yang ke ladang ke ladang, yang ke kantor, yang ke pasar, yang bekerja. Tiba-tiba di saat manusia sedang sibuk mengejar dunia, Anda keluar kemudian melaksanakan duha, berarti Anda orang pilihan. Makanya duha adalah ibadah yang sangat istimewa karena dilakukan di tengah-tengah orang lalai mengejar dunia, Anda mengejar akhirat. Makanya disebut salatul awabin. Salat duha itu disebut salatnya orang-orang yang bertobat. Maka ketika orang beribadah di bulan Sya'ban, karena orang lalai disibukkan dengan mencari dunia untuk persiapan Ramadan, apalagi terjepit antara bulan mulia Rajab dan Ramadan, maka orang yang beramal di bulan Sya'ban itu lebih utama, pahalanya besar, karena di tengah-tengah manusia sedang sibuk mengejar dunia persiapan Ramadan, Anda mengejar akhirat. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilupakan manusia mendekati keikhlasan dibandingkan amalan yang manusia tahu bahwa itu sebuah hal yang utama. Karena pada dasarnya amalan itu adalah disembunyikan, dan itu tanda keikhlasan. Boleh ditampakkan kalau ada hal yang memang memerlukan untuk ditampakkan, tapi pada dasarnya amalan itu sebaiknya tidak ditampakkan. Lah ketika bulan Sya'ban dilupakan manusia karena bukan bulan mulia, sehingga terkadang manusia tidak memandang. Maka orang yang beribadah di situ lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan tidaknya. Maka dari tiga perkara ini, amalan di bulan Rajab luar biasa. Lah salah satunya adalah puasa. Memperbanyak puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau puasa qadha kalau kita punya hutang gitu ya. Atau puasa nazar kalau kita punya nazar, atau puasa kafarah kalau kita punya kafarah, atau puasa diat kalau kita punya diat, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, Nabi mengatakan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana seluruh amalan kita, baik ucapan kita, baik perbuatan kita, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, semua akan diangkat ke langit. Tidak harus menunggu waktu asar dan subuh, tidak harus menunggu hari Senin dan Kamis, tetapi setiap hari siang dan malam amalan kita akan diangkat sampai ke Sidratil Muntaha dan Allah melihatnya. Makanya perbanyak ibadah, karena sekecil apapun amalan di bulan Sya'ban akan diangkat. Kesempatan luar biasa. Kalau di hari-hari biasa selain Sya'ban, kita harus menunggu waktu asar baru diangkat amalannya, atau menunggu waktu fajar baru diangkat amalannya, atau mungkin sifatnya mingguan Senin dan Kamis. Tapi bulan Sya'ban setiap hari, setiap waktu diangkat. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Dan saya suka kalau seandainya amalan saya diangkat dan ketika itu aku sedang berpuasa. Artinya bahwa amalan
yang paling dianjurkan di bulan Sya'ban perbanyak puasa. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, satu hari saja dia berpuasa sunnah karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api jahanam sejauh 70 musim. Itu satu puasa. Bagaimana kalau seandainya setiap Senin Kamis kita puasa, setiap Ayyamul Bid kita puasa, apalagi sampai puasa Daud, maka semakin banyak puasa, semakin jauh wajah kita dari api neraka. Karena puasa itu tameng antara kita dengan neraka. Maka amalan yang pertama adalah berpuasa. Apalagi puasa ini adalah dalam rangka persiapan. Orang yang sering puasa di bulan Sya'ban, maka dia masuk di bulan Ramadan tidak kaget. Karena sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban, maka masuk Ramadan perutnya tidak kaget, kan gitu ya. Coba orang nggak pernah puasa 1 tahun, tiba-tiba masuk Ramadan, mungkin seminggu pertama puasa tidur saja ya. Stabilnya minggu depannya tuh biasanya. Tapi kalau di bulan Sya'ban sudah sering puasa, insya Allah masuk Ramadan terbiasa dia, sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah selama Ramadan. Ini faedah puasa di bulan Sya'ban ini. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menyebut bulan Sya'ban itu adalah syahrul qurrah, bulannya orang yang banyak membaca Al-Quran. Jadi para ulama salaf dulu menjadikan Sya'ban ini untuk qiraatul Quran, untuk membaca Quran. Sebagian mereka murajaah hafalan, sebagian mereka menghafal hafalan baru, sebagian mereka membaca, supaya ketika masuk Ramadan yang tadinya tidak lancar jadi lancar. Orang kalau bisa baca Quran, tapi kalau tidak pernah dibaca, mau baca itu kadang-kadang tidak lancar dia. Atau orang yang hafal Quran, kalau tidak pernah dimurajaah bisa lupa tuh hafalannya. Makanya bulan Sya'ban kesempatan kita baca Quran, minimalnya melancarkan lidah. Ketika kita masuk Ramadan, kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan cepat kalau bacaan kita lihai. Tapi kalau tertati-tati kapan hatamnya? Dan sebagian para ulama mereka menghafal supaya ketika Qiyamul Lail mereka punya hafalan. Makanya syahrul qurra, bulannya orang-orang yang membaca Quran. Maka perbanyak baca Quran di bulan Sya'ban, supaya masuk Ramadan betul-betul kita sudah lancar membaca Quran, banyak hafalan Al-Quran, dan kita bisa sholat malam dengan memperpanjang bacaan Quran. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yattali'u ala khalqihi fi nisfin minasya'ban." Walaupun hadis ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, tetapi sebagian ulama ada yang mensahihkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap pertengahan bulan Sya'ban atau disebut dengan nisfus Sya'ban, Allah turun kemudian melihat hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah akan ampuni semua makhluknya, illa kecuali 2 manusia tidak akan diampuni, bahkan tidak akan diangkat amalannya. Kata Nabi SAW, illa li musyrikin. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban tidak akan pernah diampuni dan tidak akan diangkat amalannya. Karena syirik sendiri membatalkan amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan kalian dan kalian termasuk orang yang rugi. Kalau amalan kita hancur lebur, lalu apa yang diangkat?
Oleh karena itulah maka hindari kesyirikan, seperti datang ke dukun, percaya kepada tangkal-tangkal, masih percaya kepada kelenik-kelenik, meminta kepada selain Allah, dan begitu seterusnya. Yang kedua, al-musakhin. Musakhin itu artinya orang yang ada kedengkian dalam hatinya, hasad. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu akan menghilangkan semua kebaikan, seperti kayu bakar dilalap api yang sangat besar, hilang jadi debu. Disinilah kemiripan kenapa Rasul menyebutkan dua perkara, dengki, hasad, dan juga syirik, karena sama-sama melebur amalan. Kalau amalannya hilang, lalu apa yang diangkat? Orang hasad dihilangkan dengan hasad amalannya, orang syirik dihilangkan amalannya dengan kesyirikannya, sehingga tidak bisa diangkat ke langit. Apa yang mau diangkat? Dua-duanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan di bulan Sya'ban ini menjaga lisan. Menjaga lisan ini penting. Ada hal yang ingin saya sampaikan sedikit soal menjaga lisan dan menjaga hati. Ini penting di bulan Sya'ban ini, hati dan lisan harus dijaga. Karena lisan yang membuat orang kemudian berselisih, saudara jadi bermusuhan, silaturahim jadi putus, dan itu penyebab amalan kita tidak diangkat. Yang kedua, hati. Hati juga sama. Kalau hati kita tidak bersih, maka akan tertanam hasad dan dengki dalam hatinya. Kalau sudah tertanam hasad, dengki, dendam, dan yang semacamnya, maka amalan kita tidak akan diangkat. Maka tipnya nih, saya kasih tahu tipnya. Bagaimana caranya supaya hati kita ini tenang dan lisan kita tidak mengucapkan kalimat kotor. Seandainya ada di antara saudara kita, atau tetangga kita, atau kawan kita, atau siapapun di antara kita yang membicarakan kita, mungkin menggibah kita, mungkin mencaci maki kita, mungkin meledek kita, membuli kita, menghina kita, membongkar aib kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini kaidah namanya, ingat, manusia tidak akan selamat dari celaan manusia. Siapapun Anda tidak akan selamat dari celaan manusia. Umpamanya Anda ingin selamat, saya ingin tinggal di rumah, nggak mungkin keluar. Tetap saja orang nyangka Anda sakit jiwa, nggak pernah keluar rumah. Kalaupun orang umpamanya keluar, berkawan dengan semua orang, mungkin orang nganggap antum kepo. Semua ingin masuk pada perkara orang. Orang itu tidak akan selamat dari ucapan orang. Karena orang itu tidak akan selamat dari ucapan orang, maka jadikan ucapan orang itu seperti debu. Kata orang Arab, jadikan kalam manusia itu kal ghubar, seperti debu. Maksudnya begini, kalau ada yang mencela, kalaupun ada yang memuji, maka hati kita harus sama saja. Orang mencela kita, hati kita tetap seperti itu. Orang memuji kita, hati kita pun tetap seperti itu. Tidak boleh berubah. Karena ucapan manusia itu bukan rizki. Maksudnya begini, bukan berarti kalau orang mencela saya kemudian saya pendek umur, atau bukan berarti orang itu memuji saya jadi panjang umur. Tidak, ucapan manusia bukan rizki. Orang mencela saya jadi kaya, enggak juga. Orang memuji saya jadi miskin atau sebaliknya. Bukan, ucapan orang itu bukan rizki. Sebab kalau seandainya ucapan orang itu rizki, orang yang paling kaya itu orang yang cerewet. Maka kita katakan bahwa tetapkan hati dalam satu kondisi. Mau dicela orang, tetap seperti itu. Mau dipuji orang, tetap seperti itu. Karena terkadang orang itu bertepuk tangan kalau kita berhasil.
tapi mereka meletakkan tangan di wajah kalau kita tersungkur. Begitulah manusia. Maka jangan jadikan celaan dan pujian menjadikan hati kita berubah. Jangan pula kalau orang memuji kita mengaca, kalau ada orang mencela kita putuskan kacanya. Bukan begitu. Hati orang mulia tidak akan berubah. Hati orang mulia tidak akan berubah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila kita melihat ada kemurkaan pada orang lain, berarti hatinya sedang ada api yang sedang murka kepada kita. Jangan pernah pindahkan api yang ada pada hati orang itu dipindahkan ke hati kita. Biarkan dia yang terbakar. Jangan pula api orang itu dimasukkan ke hati kita sehingga kita ikut terbakar. Sebab kalau seandainya kemudian kemarahan orang kita letakkan di kemarahan kita, lalu tidak ada bedanya mana orang baik, mana orang tidak baik. Supaya kita ini ada terbedakan, oh saya orang berakal, dia tidak berakal, selesai. Jangan pula orang itu marah, kita ikut marah pula. Lalu apa bedanya ada dengan dia kalau begitu? Maka jaga hati, jangan pindahkan api pada hati orang, dipindahkan ke hati kita pula. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan manusia itu sudah bicara sejak Adam diciptakan. Tetapi manusia bisa bicara itu bukan Allah ciptakan membicarakan kita terus menerus, tidak. Pasti ada waktunya dia capek. Ya kan? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan ucapan manusia? Allah. Apakah ketika Allah menciptakan ucapan itu ditujukan kepada kita seumur hidup dia? Tidak. Ya sekali-kali dia mencela kita, lebihnya mungkin dia berbicara tentang yang lain, kan begitu. Maka kita berpatokan kepada surah Luqman ketika Allah Subhanahu wa taala katakan inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk ucapan adalah ucapan keledai. Siapa yang menciptakan keledai? Allah. Siapa yang menciptakan suara keledai? Allah. Siapa yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai? Allah juga. Artinya ada manusia itu yang seperti keledai, diciptakan hanya untuk mencaci, memaki, menggibah, menghina dan begitu seterusnya. Tidak perlu dipedulikan, kan begitu. Anggap saja keledai, selesai. Senang jadi orang yang beriman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ambil kaidah dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu anak muda, anak-anak pejabat yang kumpul. Kerajaan buat ulang tahun, mengundang semua anak pejabat dari daerah-daerah. Rupanya dalam ulang tahun itu ada sesembahan kepada berhala. Anak-anak pejabat ini yang beragama kepada Isa bin Maryam tidak setuju. Ini apa, ini kesyirikan. Akhirnya mereka pun tidak mau ikut hadir dalam ulang tahun kerajaan, mereka pun menyendiri. Akhirnya ada lagi sampai ada 7 orang anak muda yang sepakat tidak akan nyembah berhala. Ditangkaplah 7 anak muda ini. Tetapi anak muda ini meminta 3 waktu untuk berpikir, 3 hari untuk berpikir. Rupanya 3 hari ini digunakan untuk kabur. Kaburlah 7 pemuda Ashabul Kahfi dengan 1 anjing ini. Akhirnya lari ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, Allah tidurkan 300 tahun lebih, 3 abad lebih. Setelah kemudian 3 abad lebih, 300 tahun lebih, satu di antara mereka terbangun. Kemudian lapar, ingin membeli makanan. Keluarlah satu orang ini dan tidak membangunkan yang lainnya. Ketika hendak membeli makanan, mata uangnya berbeda. Sampai pedagangnya bingung, ini mata uang kapan ini? Nggak laku ini. Akhirnya kemudian tersebarlah, karena itu mata uang zaman kuno gitu ya. Sampailah ke sang raja, dan rajanya sudah berubah. Kalau dulu rajanya berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang sekarang ini rajanya sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian diceritakan tentang kisah mereka tidak percaya raja. Akhirnya disamperi ke gua, dibangunkan 7 orang itu, kemudian bercerita. Dari situlah Ashabul Kahfi dihormati. Yang ingin saya katakan, lihat Ashabul Kahfi, mereka tidur, mereka tidak melawan sang raja dengan senjata.
Mereka tidak melawan raja orang yang melakukan kesyirikan itu dengan pasukan. Mereka hanya masuk gua, kemudian tidur, kemudian bangun, raja zalim sudah nggak ada. Yang ada raja orang yang beriman. Dilawan dengan cara apa? Dengan cara tidur. Tidur itu bisa melawan musuh. Ashabul Kahfi tidak perang. Dia tidak melawan raja zalim. Dia hanya tidur saja. Terbangun sudah kalah rajanya. Bayangkan. Artinya kalau seandainya ada orang yang mencela, ada orang yang memaki, ada orang yang menzalimi, tidur saja. Jangan pedulikan. Kayak Ashabul Kahfi nggak pedulikan kan? Artinya tidur itu jangan dipedulikan. Anggap nggak kenal. Tetangga mencela kita, nggak kenal saya. Walaupun tetangganya. Supaya nggak kepikiran. Lihat Ashabul Kahfi menang dengan tidur. Itulah kaidah caranya muamalah dengan manusia namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah mengadu kecuali kepada Allah. Kalau antum disakiti, kalau anda dibuli, difitnah, digibah, jangan mengadu kepada Facebook, kepada Instagram, kepada grup, kepada macam-macam di zaman sekarang kan gitu ya. Masalah sedikit nulis status. Ngapain tulis status? Nabi SAW ketika ke Taif, Nabi itu dari Taif ya. Bayangkan orang Taif ini kurang ajarnya sama nabinya. Mulai dari anak kecil, perempuan, mak-mak, ibu-ibu, laki-laki, semua melempari Nabi. 10 hari Rasul di Taif, door to door berdakwah. Tidak ada satupun orang yang menerima dakwah Rasul. Yang ada sepakat satu Taif mengusir Nabi. Yang hebatnya anak-anak ikut melempar. Bayangkan apa doa Nabi SAW. Apa Nabi mengatakan, ya Rabb, aku ini nabimu, kenapa gak ditolong? Aku ini rasulmu, kenapa kau diam saja? Aku ini ulul azmi, kenapa mereka melempari kok aku sampai berdarah-darah begini? Kok gak ada malaikat yang datang? Bayangkan. Tidak juga Nabi mengatakan seperti itu. Nabi hanya mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Sampai kepada doa yang terakhir Rasul mengatakan, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang maha karim, maha rahman, maha rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau pula pelindungku. Selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan ucapan manusia. Artinya bahwa selama Allah tidak murka kepada kita, manusia mau fitnah kita silakan. Hina di mata manusia, jangan hina di mata Allah, itu saja. Daripada hina di mata Allah, dipuji di mata manusia, buat apa anda hidup? Mendingan kita ini terhina di mata manusia tapi terangkat di mata Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Karena orang yang mencari keridhaan manusia selamanya tidak akan dapat. Makanya ada istilah ridhan nas ghayatun la tusah. Keridhaan manusia itu tidak ada ujung pangkalnya. Anda berbuat baik, ada yang enggak suka. Apalagi anda berbuat jahat, makin banyak orang yang tak suka. Berbuat baik saja ada orang yang mencibir kita, apalagi berbuat jahat. Artinya bahwa kalau anda ingin selamat dari lisan manusia, sampai kiamat gak akan selamat dari lisan manusia. Karena manusia tidak akan selamat dari manusia, dan manusia tidak akan selamat dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jaga lisan, jaga hati. Ini bulan Sya'ban, tempat amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya. Kemudian juga amalan berikutnya adalah bersedekah. Bersedekah, perbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Mumpung di bulan Sya'ban, sekecil apapun sedekah kita akan diangkat ke langit. Sedekah tidak mesti uang. Sedekah itu lemparan senyum kita kepada saudara kita aja sedekah. Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Lemparan senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Artinya bahwa sedekah itu umum. Ya, bisa dengan uang,
bisa dengan membantu dengan tenaga, bisa dengan senyuman, bisa dengan akhlak, dengan tasbih, dengan takbir, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan begitu seterusnya. Sedekah itu umum, maka perbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Perbanyak puasa, baca Quran, bersedekah, jaga lisan, jaga hati, dan amalan-amalan yang lainnya, karena ini bulan tempat diangkatnya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.